saya akan menjelaskan yaitu paralel processing. Yang pertama ialah apa sih itu paralel processing? Nah, jadi paralel processing ini atau dalam bahasa kita sering kita sebut itu pemrosesan paralel adalah metode untuk memecah dan menjalankan tugas suatu program secara bersamaan pada beberapa mikroprosesor dalam membuat pesan, yaitu guna untuk mempercepat. Jadi parallel processing ini adalah proses menjalankan lebih dari satu sistem yang digunakan sebuah parallel processing buat program berjalan dengan cepat sehingga semakin banyak resource yang dapat dimanfaatkan. Maka diperlukan dari banyak komputer yang dapat dihubungkan dengan jaringan dan bekerja secara paralel. Nah, yaitu guna untuk menyelesaikan satu masalah. Selain jaringan, juga diperlukan itu software pendukung yang biasa disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar komponen paralel. Nah, kemudian end user harus membuat program paralel untuk merealisasikan komputasi tersebut. Nah, pemrograman paralel sendiri adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasional secara bersamaan. Nah, nanti bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dengan satu jaringan komputer, biasanya disebut dengan sistem terdistribusi. Nah, sistem ini yaitu berjalan dengan menggunakan bahasa pemrograman MPI atau sering saya dengar itu adalah Message Basic Interface atau PVM, yaitu Parallel Virtual Machine. Nah, komputasi paralel berbeda dengan multitasking, yaitu yang disebut adalah multitasking adalah satu unit yang terdiri dalam satu modul jumlah data tunggal yang mampu menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Nah, sedangkan komputasi paralel ini adalah penggunaan beberapa modul yang dapat mengolah data dari sebuah sistem yang digunakan untuk mengeksekusi tugas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam model komputasi. Di antaranya yang pertama adalah SISD. Nah, SISD adalah singkatan dari Single Instruction Stream Data. Nah, ini merupakan satu-satunya model yang memakai arsitektur dari von Neumann yang mana hanya mengaplikasikan satu prosesor saja. Nah, dalam menjalankan komputasi ini, komputer yang dapat mengaplikasi SISD ini adalah yang pertama itu adalah UNIVAC, yang kedua adalah IBM 360, yang ketiga adalah CDC 2600. Nah, selanjutnya yang kedua adalah SIMD. Nah, jadi SIMD ini yang paling banyak dalam pasaran karena jelas yaitu satu prosesor yang diminta untuk mengolah satu data saja. Nah, data tersebut dapat bervariasi, namun berjalan pada instruksi yang sama. Nah, pada SIMD ini mendapat kelemahan, yaitu dari model komputasi ini, ketika ada kumpulan data yang tidak dapat diolah dengan tipe komputasi yang sama. Maksudnya, tidak dapat mengolah suatu data dengan tipe komputasinya yang sama. Nah, selanjutnya yaitu adalah MISD. Nah, MISD ini adalah singkatan dari Multiple Instruction Stream Data. Nah, MISD merupakan prosesor dengan instruksi yang berbeda untuk mengolah data yang sama. Maksudnya, terdapat prosesor yang berbeda untuk mengolah satu data yang sama. Nah, dikarenakan strukturnya belum ada komputer yang benar-benar bisa menerapkan belum ada komputer yang dapat menjalankan SIMD ini dengan baik. Nah,
yang terakhir ialah MIMD. Nah, MIMD ini ialah akronim dari Multiple Interaction Stream, yaitu MIMD ini memakai banyak prosesor yang memiliki instruksi yang berbeda-beda dan mengolah data yang berbeda-beda pula. Nah, model ini juga bisa diaplikasikan sebagai model SIMD tadi. Nah, pada komputasi paralel tidak dapat berjalan tanpa adanya algoritma atau bahasa yang komplain. Nah, pemrosesan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas yang pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu atau penyelesaian nah, nah, selanjutnya kita akan beralih kepada tipe-tipe paralelisip. Nah, tipe-tipe ini yaitu terdapat ada 3. Yang pertama adalah resort paralelisip. Nah, ini merupakan tipe paralelis di mana komputasinya dapat dibagi menjadi beberapa tugas independen yang mempunyai struktur data yang sama. Nah, data struktur suatu tugas dapat dibagi menjadi bagian yang berstruktur yang sama. Maksudnya ialah struktur data tadi dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan membuat data yang berstruktur yang sama. Selanjutnya ialah spesialis paralelisip, yaitu cara kerjanya spesialis paralelisip ini ialah dengan mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Selanjutnya ialah agenda paralelisip. Nah, ini merupakan tipe paralelisip mempunyai daftar yang harus dikerjakan oleh sistem komputer. Nah, semua komputer yang terdapat pada sistem ini dapat mengakses daftar tersebut. Nah, pada model MB atau manager worker terdapat pengelompokan komputer, yaitu pengelompokannya ada 2, yaitu pertama ialah manager, yaitu bertugas memulai perhitungan, memonitor kemajuan tugas, dan melayani permintaan worker. Nah, user dapat berkomunikasi dengan sistem komputer melalui komputer yang berfungsi sebagai manager. Nah, selanjutnya adalah worker, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajer, sehingga kerja komputer ini dimulai setelah adanya perintah dari manajer tadi dan diakhiri oleh manajer tadi juga. Nah, selanjutnya ialah perbedaan antara loop dan MPI. Yang pertama perbedaannya adalah pada fokus penggunaan. Nah, jadi MPI ini digunakan untuk memungkinkan proses yang berjalan pada beberapa komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Sedangkan Hadoop digunakan untuk mengelola dan menganalisis data yang besar sehingga terdistribusi beberapa server atau node dalam sebuah jaringan. Yang kedua, arsitektur. Ya jelas tentu berbeda dong arsitekturnya. Jadi arsitektur MPI ini menggunakan arsitektur message passing, yaitu untuk melakukan antar node yang berbeda. Sedangkan Hadoop yaitu menggunakan arsitektur dari shared nothing untuk memproses data yang terdistribusi di beberapa server. Yang ketiga adalah paradigma pemrograman. Nah, MPI menggunakan paradigma paralel, sedangkan Hadoop ini menggunakan paradigma map reduce. Nah, yang terakhir ialah skala pengelompokan data. Skala pengolahan data. Nah, MPI ini yaitu menggunakan skala pengolahan data kecil sehingga menengah. Sedangkan Hadoop ini menggunakan pengolahan data itu skala besar yang mana dapat terdistribusi di beberapa server. Nah,
Sudah, ini saja materinya, dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa uh, pemrosesan paralel ini adalah dua komputasi atau lebih, itu pada tugas dan waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugasnya. Nah, cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Pemrosesan paralel dapat mempersingkat waktu eksekusi suatu program dengan cara membagi suatu program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikerjakan pada masing-masing prosesor secara bersamaan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan utamanya itulah untuk mencari tahu bagaimana caranya kita bisa mempersingkat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Sekian dari saya. Lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.